Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Orang yang sakit itu merindukan kesehatan, orang yang rumah tangganya berantakan merindukan keharmonisan. Ibu itu jatuh dari rumah. Jadi di sana ada jatuh-jatuhnya. Ada kata penyesalan di sana ya. Penyesalan. Penyesalan di sini. Nah itu penyesalan itu dampak dari karena dia tidak berbuat baik gitu. Baik kesehatan, keharmonisan rumah tangga itu adalah harus diusahakan berbuat baik dengan cara terus-menerus atau berkesinambungan. Itulah kira-kira kalau saya menjawab judul itu kan begitu ya. Kalau tidak melakukan sesuatu yang baik, maka yang muncul adalah merasa bersalah begitu, merasa bersalah. Generasi kita nggak bisa bertengkar lagi tentang diri kita gitu loh. Karena biasanya beliau kan ada masalah gen. Gen ini datang dari siapakah? Sama kayak Kak Guru. Gen pinternya datang dari siapa? Kan saya pernah bilang, teori saya mungkin Pak Rewan dengar sekarang. Kak Guru itu yang pinter tuh ibunya. Ibunya Kak Guru yang pinter ibunya lagi. Ibunya Kak Guru itu dari Temesi. Kak Guru itu ibunya namanya Dadong Musi, Kumpi Musi. Ya, benar nggak? Dadongnya Pak Yan Suryadarmo namanya Kumpi Musi. Ya, itu bapaknya dari Pegesangan, ibunya dari Temesi.
Gitu loh. Ibunya dari Temesi, bapaknya dari Pegesangan yang di Kaki Taku itu loh, samping Pura Dalam itu loh, yang punya anak budoh itu. Kaki Taku itu saudara tirinya Kumpi Busi. Kakak saya ingat pernah. Saya pernah benar waktu Kak Guru, semua orang hormat sama Kak Guru kan. Kak Guru pas di Bali Dangin. Kak Guru tuh nggak takut orang sama Kak Guru, nggak segan semua. Tiba-tiba ada orang yang Kaki Taku itu kan budoh itu. Semua orang ledek-ledek Kaki Taku budoh kan dia udah di Banjar waktu itu. Teka-teka Kaki Taku, takut saya karena dia budoh kan. Saya takut nanti saya dilempar sama batu kan gitu, zaman itu kan begitu kan. Budoh tiba-tiba datang Kumpi ke Kaki Taku yang seharusnya kita panggil Kumpi Taku sebenarnya karena kecil kan, jauh lebih kecil dari Kumpi Taku itu, lebih kecil dari Kak Juwita kayaknya ya, lebih kecil dari Kak Juwita itu. Itu datang ke Natah tuh. Bang Bapak punya DPS gitu omongannya Kumpi Taku itu. Saya pas ada di situ mekiring saya gitu. Teka Kak Guru main mana enang gitu. Oh gitu loh. Itu Kumpi Kak Guru tuh menghormati adik tiri dari ibunya, adik lain ibu kan itu sebenarnya. Itu kesan saya sama Kak Guru. Mainang menekin Kak Guru tuh jarang ngasih uang loh. Coba tanya anak-anaknya, ada yang pernah dikasih uang. Coba tanya aja sekarang. Jangan nggak pernah ngasih uang anaknya, uang tuh nggak pernah. Mungkin untuk sekolah ya, tapi untuk bekal tuh enggak. Gitu loh. Mungkin tanya anak-anaknya sekarang. Anak-anaknya banyak tuh. Kira-kira kayak gitu aja. Itu anu saya itu. Ya. Jadi saat ini. Tapi saya dasari juga karena akan bersalah kita tidak melakukan perbuatan baik. Bisa digituin ya? Boleh digituin? Betul, boleh. Oke. Kan intinya sama. Ya, beberapa kali saya nganter Bapu. Dia itu membantu orang sih nggak banyak secara materi. Hanya berkunjung, berapa kantongnya isi, ya kasih aja siapa yang mau dikasih gitu loh. Kadang-kadang saya berpikir, oh ini nggak pantas ini, harusnya saya gitu, karena kan saya pernah dikasih bos. Intinya begitu. Tetapi momennya itu kadang-kadang sangat pas itu, nggak mesti gede, tapi momennya pas. Nah itu satu. Kedua, dasar lagi, dan emang tidak ada kepentingan si A, si B, nggak ada ngeliat ke situ. Termasuk bukan materi. Contoh kayak pingin mampir atau sembahyang, dia nggak mengenal siapapun. Artinya oh ini dadong, oh ini peka. Kadang-kadang di kita kan baru dadong pihak laki serius dia, kalau pihak ibu belakangan enggak. Selama ada waktu beliau itu selalu nangkil gitu. Dan saya pernah terkejut diajak yang selama galungan nggak pernah ke rumah dadongnya. Dan terus terang sampai hari ini kita nggak pernah ke rumah dadong dengan alasan kondisi lah, nggak ada kenal lah gitu. Itu mengenai perbuatan non materi. Nah, kembali yang tadi saya bilang apa artinya langsung ke poin begini. Saya yakin leluhur dan sebagainya udah menancapkan tonggaknya kan begitu. Pasti niatnya baik supaya keturunan bawahannya diberikan jalan. Itu udah pasti. Misal kita berbuat yang salah misalnya. Tadi juga ada cerita seorang DOK kacir sama Parta. Ketangkep polisi. Tuh. Terus ditanya, kamu nggak pakai helm di Gilimanuk nih ceritanya. Ternyata ini anaknya siapa? Almarhum Pak Wayan. Ini anaknya siapa? Pak Nadio. Wah polisi semua ini katanya. Artinya dengan menyebut leluhur kita itu mungkin positifnya banyak. Segan jadi orang itu salah satu perbuatan atau dampak dari leluhur kita yang berbuat baik gitu loh. Artinya coba bayangin kalau leluhur kita minus. Wah ini pantas ini orang tuanya ya begini ini ditangkap aja ini dan sebagainya. Itu artinya malah memperkeruh permasalahannya. Itu pun sebenarnya bisa di-clear atau artinya dengan memutus jaring itu. Bahwa itu oke lah leluhur kita atau orang tua kita. Tapi kita udah bisa memperbaiki sedikit-sedikit. Nah kembali kepada karena ini masih sekupnya saudara, ipar, windon dan sebagainya. Nah, mengajak kita yang kadang-kadang dalam tanda petik kan ada yang melenceng sedikit. Ya langsung aja ke poin. Ini niat kita kumpul kan sharing kayak hari ini kan sebenarnya memotivasi ya. Saya kaitkan berbuat itu dengan yadnya. Yadnya itu jelas kenikmatan atau misalnya kita pingin santai, pingin apa. Kalau kita untuk saudara
Ya minimal beberapa menit lah berkorban menyia-nyiakan waktu kita, kesenangan kita untuk tujuan yang baik, kan begitu. Nah kadang-kadang disitulah ego masing-masing. Wah saya belum tertarik nih karena si A bla 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 gitu, Pak. Nah itulah mungkin kalau kita niatnya mengajak atau oke lah merangkul dan sebagainya, niatnya ya korban itu yang harus kita tonjolkan. Karena apa? Ya tidak gampang memang mengajak. Ini mengajak loh. Hanya dengan kalau bahasa ekstrimnya. Kayak tadi kan tinggal pencet aja kok susah. Tinggal dengerin kok susah. Nah itu tugas kita, khususnya penyelenggara atau pengurus. Ya niatnya itu mungkin. Pak, tidak boleh ngomong banyak. Jadi Ya, sedikit aja Pak. memang harus Pak lakukan untuk supaya otak ini harus istirahat, itu intinya. Jadi ampura. Ngereng. Pak Aryawan barangkali sedikit tambahkan. Pak Aryawan. Terima kasih. Pertama yang sampaikan ya highlight-nya itu yang pertama itu mengenai ya pencerahan, mengingat kembali apa yang dikatakan Pak Adiana tentang kebaikan, kebenaran, dan terakhir kebajikan. Itu poin pertama. Kemudian terima kasih juga kepada Agus. Beberapa hal yang memang yang sebenarnya Bapak atau Tiang hal-hal yang Tiang tidak ketahui yang diketahui oleh Agus. Saya juga tidak tahu kenapa ayah saya tidak menceritakan hal-hal yang begitu. Tapi yang penting buat saya bahwa memang ayah saya itu saya tidak tahu, tapi yang kira-kira yang dikatakan bahwa itu guru Pak Wanda itu memang sahabatnya, bahwa ayah saya bertanya kepada ayahnya Pak Guru Wanda, kenapa bisa pintar? Itu katanya, kata membaca lontar. Memang beliau itu yang saya tahu, positifnya itu yang saya tahu waktu di rumah Pegesangan, zaman itu beliau itu sudah berlangganan koran kalau tidak salah itu Suluh Indonesia. Bayangkan tahun itu belum tahun-tahun saya ke Denpasar. Ya saya ke Denpasar itu sebenarnya itu diajak ibunya Agus tahun 59, walaupun tahun 55 saya sudah diajak oleh ibunya Agus itu kakak saya yang tertua waktu beliau itu masih bajang. Saya rasa itu beliau itu memang pikirannya jauh, terus terang aja. Saya bangga dengan orang tua saya. Dia bisa membesarkan, memberikan apa ya, toladan bukan di keluarganya sendiri, tapi di keluarga besar. Terus terang aja saya bangga dengan ayah saya. Nah, walaupun sebenarnya modal saya itu kecil, tapi saya berusaha lah. Dalam kesulitan saya, bagaimana saya dengan waktu tinggal, terutama penderitaan saya terus terang aja di Jalan Kedondong itu. Sering saya ceritakan kepada anak-anak saya. Ngontrak rumah, atapnya seng, dihina oleh Ibu Merangi yang begitu ya. Walaupun dia tidak langsung, tapi sikapnya, gestur tubuhnya kan kita tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa kita ini sebenarnya punya potensi. Nah, begitulah perjalanan yang saya rasakan itu dihina oleh yang punya rumah lah secara tidak langsung. Tapi karena kita punya toladan ayah kami berjuang tanpa modal, pergi sekolah, merantau ke Bogor, ke Malang, berikutnya
merantau ke Jakarta dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya selalu ingat dengan cita-cita ayah saya. Walaupun sebenarnya yang dikatakan Agus itu, beliau itu kan dasarnya sekolah cuman SGB, sekolah guru bawah. Beliau itu otodidak. Saya bangga sekali lagi dengan ayah saya. Dan saya akan melanjutkan di dalam keluarga saya maupun di keluarga besar saya. Kenapa saya juga terus terang aja mulai menyusun anggaran dasar yang Itakoh itu di rumahnya Pak Made Menara di Setiabudi. Kira-kira mungkin itu, jadi kita itu sebenarnya besar ya. Jadi keluarga yang kalau menurut saya itu bukan hanya istilahnya itu yang puruse. Coba kita bayangkan, ayah saya itu bersaudara, kakaknya petani, 2 orang, adik-adiknya cuman polisi, ada yang jadi sopir, ada yang jadi jadi ya pedagang minyak. Tapi kalau saya lihat itu kalau orang dagang modal 1 itu hasilnya 1 miliar, saya bilang. Ya itulah, tetap saya sebagai orang tua sekarang itu tetap akan melanjutkan cita-cita itu baik di keluarga besar maupun di keluarga saya sendiri. Kira-kira itu yang mungkin yang saya bisa sampaikan. Mungkin lain kali kita bisa menambahkan peran dari kebetulan, karena itu ya bukan saya kebetulan itu ayah saya, tetapi itu adalah keluarga besar kita. Kira-kira itu, Rai. Terima kasih. Semua Pak Adiana barangkali ini respon Pak, tambahan barangkali informasi dan apa untuk lebih tajam barangkali untuk next ada anak cucu kita lihat video ini kan ada sesuatu lagi yang dia dapat gitu. Ngiring Pak. Oke, tadi Putu Leong bicara tentang yadnya ya. Ya memang kita harusnya memang beryadnya. Sampai menjadi daun kering pun kita harus beryadnya. Jadi yadnya itu secara sempit memang berarti pengorbanan yang selama ini kita kenal itu. Yadnya itu artinya berkorban. Itu secara sempit. Yadnya itu lebih luas sebenarnya melayani dengan kasih, itu artinya. Jadi kita sampai menjadi sehelai daun kering pun tetap harus melayani dengan kasih, dalam arti tetap bernilai. Daun kering itu bisa menjadi pupuk, bisa menjadi karya seni, bisa menjadi energi. Nah kita yang daun kering ini pun, karena sekarang udah banyak kita yang daun kering ini ya. Saya anggapnya daun kering itu mulai umur 65 tahun ke atas. Tetap kita harus bernilai buat keluarga kita. Entah menjadi pupuk, pemberi semangat, menjadi energi, pemberi semangat, maupun menjadi perantara untuk kesuksesan keluarga kita, untuk kedamaian keluarga kita, untuk kerahyuan keluarga kita. Jadi kembali yadnya itu melayani. Orang itu harus saling melayani. Makin spesialis orang itu, makin butuh orang lain untuk melayani. Disitulah arti kata sesungguhnya dari Wasudewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara. Wasudewa Kutumbakam, kita semua bersaudara. Karena bersaudara itulah kita harus saling melayani. Tidak ada yang berat. Persis seperti lagunya The Hollies ya. Dia saudara kita, tidak berat. Walaupun saya gendong, dia tidak berat. Ada foto yang sangat menarik pada saat terjadinya pemboman Hiroshima. Seorang anak kecil membawa jenazah adiknya digendong gitu. Dia ditanya sama seorang tentara Jepang, kenapa kamu gendong jenazahnya? Ya dia saudara saya, dia tidak berat akan saya gendong katanya. Akhirnya ya itu dikuburkan sama tentara itu. Itu menjadi foto yang luar biasa untuk di seluruh dunia. Ya, Suksuma semeton semua. Emang beliau Dewa yang Nyawan Mete itu memang
menginspirasi dari adik-adiknya, kakaknya, supaya bisa merubah kehidupannya. Sehingga dari ke bawah itu otomatis akan terinspirasi untuk bisa lebih maju. Mudah-mudahan ke depan anak atau cucu kita bisa lebih maju lagi dari yang kita sekarang ini. Untuk itu kita juga harus jangan bosan-bosan untuk ya bantu lah sesama keluarga. Barangkali itu aja, Ray. Beli Agus Andika barangkali mau nambahkan nanti sebelum saya simpulkan biar nggak terlalu panjang tapi kontennya tetap related gitu. Ngiring Beli Agus. Kebetulan terima kasih Rai. Tiang kan baru menyelesaikan, Tiang menjelang umur 60 tahun. Seperti Pak Adiano bilang udah menuju ke Raras gitu. Dari Don Manadi menuju ke Raras kan gitu ya Pak ya Pak. Jadi itu biar Tiang tidak terulang Pak Guru. Tiang yakin Pak Guru pingin buat autobiografi, cuman keburu sakit. Mikirin anak-anaknya biar tamat sekolah dulu. Ada pesan beliau terakhir. Bapak pang tamat lalu panak Bapak Ketut Adiano aja Aryawan. Waktu itu sedangkan beliau akhir meninggal sebelum itu gitu loh, sebelum doa ini tamat. Itu pesan terakhir beliau. Saat ang Bapak biarpun Bapak makan uyah lengis, ada kata-kata beliau berikut. Mungkin Pak Yan Swastikeun pernah dengar kali ya. Itu kata-kata yang pernah dengar. Itu yang dicita-citakan. Beliau kan ada punya waktu itu belum tamat 4 orang anaknya. 1 Pak Adiano, Pak Wijaya sudah dokter, Pak Adiano masih di ITS, Pak Aryawan masih di Unibra, Pak Arsamudra masih di Sastra Udayana, Pak Yan Gula tuh masih semea kelas 1 ya Pak ya. Waktu Kak Guru itu meninggal, yang membawa infonya ke Sumerto waktu itu kakeknya Putu Burus lah, bapaknya Burus, Pak Kaler. Terus malam-malam datang, kebetulan Pak Adu ada di rumah, beliau lah yang menceritakan itu, Pak Sam nggak ada. Terus cerita itu Pak yang pertama tahu, terus Pak langsung manggil di Gunante waktu itu supaya Pak ada kenyaman-nyaman Pak E. Terus baru ke Pak Sam. Pak Sam itu ke Pak Mantre. Pak Mantre di Jakarta, Pak Sam. Pak Mantre di yang Batu. Nah, urannya di yang Batu, Pak Mantre di Jakarta. Nah, itu di yang Batu. Terus Pak Sam ke Wangayu ke Ibu ngasih tahu. Aku tahu. Nah, terus ngasih tahu Pak Mudito juga. Ya. Nah, Pak itu yang memberitahukan ke Pegesangan. Ya. Itu cerita supaya nyambung. Ya, betul. Nah, didangin. Gini Kak Guru ngomong, ningalin ya Bapak cucun Bapak Birmani, cucun Bapak dokter insinyur Mekalu gitu Kak Guru. Marah ibu Tiang marah. Apa Bapak orang gitu, mungkin ibu takut kehilang bapaknya gitu loh. Sedang itu secara psikis bapaknya akan meninggalkan dunia kan gitu, artinya ninggalin kayaknya gitu, intinya saya tidak lihat anak cucu saya lagi gitu loh. Akhirnya waktu itu Kak Guru karena tidak dirawat agak ya maklum lah, maksudnya kan ginjal gitu ya, maksudnya agak menurut beli gede itu kondisinya drop. Kondisinya drop, akhirnya dipanggil Pak Mudito, istrinya anaknya kan. Beliau bilang ke Pak Mudito, ini menurut pengakuan Pak Mudito kepada saya, ditanya langsung Pak Mudito. Pak Mudito dipanggil, Bapak kalau nyerahin omongan Kak Guru ke Pak Mudito, karena Pak Mudito dianggap anaknya paling besar yang bertanggung jawab lah. Bapak istrinya ngamul sama Pak Mudito, intinya gitulah. Bapak kejerahan hidup Bapak kena di Surabaya gitu namanya Kak Guru. Pak Mudito agak
Intinya menurut pengakuan Pak Mudito tidak sarankan seperti itu. Intinya kan Pak Wijaya kan istilahnya dokter baru. Sekarang dokter Kaler itu kan udah dokter senior, itu intinya. Namanya orang tua udah ngambil ya gitu, jadinya aja ke Surabaya gitu. Yang saya tahu itu intinya. Ngambil itu intinya, ngambil anak-anaknya aja. Istrinya nak tua ngambil sing runguang kemana-mana. Intinya gitu, bukan anaknya kan juga punya tanggung jawab kan. Mungkin kurang aja perhatian orang tua di mata orang tua, tapi dia anak udah cukup gitu loh. Intinya sama-sama saya sama-sama membenarkan, dua-duanya benar gitu loh, artinya Kak Mudito benar, Kak Guru benar gitu, sama-sama benar. Itulah fakta gitu. Surabaya nih pesawat. Surabaya nih pesawat. Boleh saya tambahkan sedikit ini. Itu boleh saya tambahkan. Jadi begini. Jadi itu peristiwa tahun 75. Bapak itu waktu itu sedang skripsi. Jadi bapaklah datang ke Surabaya, nginep di rumahnya mertuanya Pak Wijaya. Tuh, jadi di sana ya sambil ke rumah sakit. Nah, tidak berapa lama lah Bapak di sana, lupalah itu. Tapi yang pasti itu setiap saat itu ke rumah sakit. Nah, pada saat itu kan sering Kak Guru itu mungkin karena kalau di kateter panasnya hilang gitu loh. Lepas kateternya, panasnya kalau nggak salah panas gitu loh. Kalau dibuka, ditutup gitu loh. Nah, Bapak lihat sendiri itu di tempat ada itu kayak model telinga itu apa namanya itu yang tempat menadah kalau orang operasi gitu kan, yang dari vertikal itu hitam. Hitam itu, jadi ada cairan hitam. Nah, Pak Wijaya kalau nggak salah itu mungkin entah sengaja datang ke Surabaya waktu itu. Saya tanya, Bli, itu kenapa sih kok ada cairan hitam? Ya itu karena ya ginjalnya. Jadi baru saya sekarang ngertilah itu karena efek dari ayah itu, karena beliau itu kan diabetes. Ya ada turun dari diabetes. Nah, mungkin karena tidak tertangani secara baik, karena ekonominya payah, begitu. Artinya ya larinya ke ginjal beliau itu. Nah, jadi yang diceritakan Pak Adiano itu, saya itu kebetulan memang waktu itu mau ngambil obat. Jadi ada Pak Mas waktu itu. Jadi saya waktu itu berdua kalau tidak salah itu menuju ke apotek. Saya balik, bapak saya itu sudah tidak ada. Kemudian waktu itu kebetulan ke Chandri. Nah ini juga Chandri itu lagi pendidikan di sana. Saya ketemu dengan Chandri di rumah sakit Dr. Sutomo gitu loh. Saya waktu itu kalau yang kamar mayat itu kan dibucu itu, tunggu kelot kangin itu, takut saya ke sana malam mundar-mandir dari Bangsal itu ke anu itu. Kemudian di sana jenazah banyak gitu loh. Nah, itu kan disiapkan untuk pulang ya. Malamnya lah itu nah itulah besoknya kami nggak tahu tengah malam apa itu menuju Denpasar begitu dengan Adiana kalau nggak salah itu. Pak Wijaya juga ikut. Ya, Pak lupa lah pokoknya. Yang jelas saya, Bapak ingat Pak Aryawan, Pak Aryawan, Pak Adiana. makan Kemudian di warung Wardani gitu loh. Masanya kita istirahatkan untuk makan di warung Wardani gitu loh. Pak Gangsul gitu loh. Pak Man, Kak Guru makan warung Wardani, nak sing ten makan B sing ten. Ya, begitulah makanya. Pak Man angin-angin warung Wardani. Ya itu. Jadi ceritanya begitu, akhirnya pulang. Begitu sampai di Diwangan, saya ketemu beli monitor. Saya marahin terus aja beli monitor. Nah, coba. Nak Pak Mudito nak lain Agus samaan ngorto aja Pak Mudito. Pak Mudito tuh man Agus tahun kalau nggak salah tuh tahun 93. Agus satu mobil aja Pak Mudito dari Denpasar ke sana. Agus tanya langsung dari Pak Mudito langsung, Pak, gimana ceritanya meninggalnya Kak Guru? Agus langsungnya Pak Mudito. Langsung Pak Gusi kan agak putus-putus ngomongnya ke Bapak, kan dia agak setengah putus-putus ngomong Pak Mudito kan. Bapak kan benyarani ke Surabaya, nak orang nyerahang
nak orang nyerahang anu ne ken panah ne disuruh kene bene pekak gose nah beli bapo ke nyerahang hidup bapo itu kena dinawa di Surabaya gitu Pak Budi tuh ngomong tuh langsung ya enggak mobil PW tuh inget tuh aku mobil Agus nggak salah nganter Pak Mudito ke sana gitu di perjalanan di Jimaran tuh Pak Mudito ngomong gitu tuh nggak salah tahun 93 ya tuh 93. Ya itulah sedikit tambahan aja. Jadi waktu ambulan itu berhenti itu di Wangan. Kalau nggak salah itu kaki pendak itu masih hidup. Nyesal ngeling kamu Kumpi. Ya, jadi Pak Mudito itu nangis, malah orang kakak menangis saya marahin gitu. Mudah beli ngeling gini itu pidan sing ruang beli bapak dia. Nah, sorry Pak Agus potong deh nah. Maaf ya, nih Agus lain megay di hotel Pak. Agus ngerasa orang pekerja hotel tuh kayak apa gitu loh. Jangan disalahkan Pak Mudito. Pak Mudito tuh selain mikirin kan ya oke lah, rasa kita harus berterima kasih juga sama Bapak Pak Mudito, baik Pak, maksudnya kita semua lah. Dan begitu kebaikan Pak Mudito terhadap adik-adiknya, beliau sadar gitu loh, orang tuanya tidak begitu. Kebaikan kita akui kebaikan orang kan, aku sendiri kebaikan Pak Mudito. Ya tapi mungkin nak megaya dan megaya di hotel, tawang aja pakai hotel sengaja di sini yang pakai hotel ya. Siapa yang pernah pakai hotel? Gimana rasa pakai hotel? Iya. Sulit, berat di hotel, berat sekali apalagi hotel kelas Bali zaman itu. Kita maklum mungkin salah mengerti aja antara Pak Mudito aja Kak Guru itu aja Pak. Ya maklum lah. Ya. Agus memaklumi. Cuman Agus ingin tahu aja jawaban Pak Mudito apa gitu aja, apa gitu. Waktu itu kan Agus dapat informasi dari Ibu, jadi saudara-saudaranya semua memojokkan Pak Mudito gitu loh. Jadi semua memojokkan Pak Mudito ke atas kepergian Kak Guru ke Surabaya, semua mau menjelekkan. Aku ingin tahu dari mulut, dari bicaranya langsung. Kira-kira gitu aja. Itu pengakuan Pak Mudito langsung gitu. Ya. Gimana Rey, jamnya udah habis? Iya, habis awas tuh. Nggak apa-apa yang jadi kalau nggak ada yang nambahkan lagi, yang tutup barangkali yang tutup sedikit. Menurut penuturan ayah saya kan cerita hidupnya agak-agak serupa sedikit dengan Dewa yang Pekak Guru ya. Beliau respect benar dengan Dewa yang Pekak Guru. Jadi kalau Dewa yang Wayan Perdatu sering mengatakan jadi berkat beliaulah saudara kita ini bisa seperti ini gitu. Jadi barangkali video ini bisa membantu buat Semeton Neldai nanti yang coba sajikan dalam channel YouTube ini menambah literasi soal setiap orang bersalah atas semua kebaikan yang tidak dia lakukan. Barangkali bisa menginspirasi karena Pak Adiano tadi sudah menjabarkan literasi dari agama Hindu, perspektif agama Hindu soal baik, benar, dan bijak. Beliau Agus juga menambahkan cerita sejarah Dewa yang Pekak Guru dari perspektifnya beliau Agus ya. Dan tambahan keterangan dari anak-anak. Barangkali ini ke depan akan menjadi dokumentasi yang pengen dilihat oleh generasi kita berikutnya. Bahwa setiap orang bisa berbuat baik selama masih sehat, aktif, walaupun bisa jadi masih disalah dimengerti ya pada saat ini, tapi kemudian barangkali bisa dipahamin gitu, karena kejadiannya kan kondisinya sedemikian rupa. Jadi Pekak Guru itu kan kakaknya masih buta huruf ya, terus berkat beliau jadi adik-adiknya, anak, cucu ya, cicit, bahkan sekarang sudah ke mancanegara, barangkali seperti itu. Nah, baik, terima kasih. Kesimpulannya mungkin disajikan di video ini, silahkan disimpulkan dan mohon maaf barangkali ada kata atau yang tidak berkenan, tapi ini bagian dari sejarah yang kita ciptakan untuk generasi kita berikutnya. Sukses.